Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Sebelum kita memulai pelatihan pada pagi hari ini, boleh nggak saya pantun sedikit? Boleh ya. Air tajin obati syaraf, agar tidur terasa nyenyak. Mohon izin dan juga maaf, saya presentasi tidak banyak-banyak. Sebelum memulai pelatihan pada pagi hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Semoga pelatihan ini bermanfaat bagi kita semua. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Boleh nggak teman-teman kita yel-yel dulu? Pulsa 21 kan punya jargon nih. Boleh ya? Nanti kalau saya bilang pulsa 21, kalian jawab bahagia, sehat, kaya raya, dan berguna. Bisa kita mulai? Bisa. Oke. Pulsa 21. Bahagia, sehat, kaya raya. Yeay. Perlu tepuk tangan untuk kita semua ya. Perkenalkan, nama saya Dika. Saya area manajer Musik 2. Di sini saya mau memberikan pelatihan tentang gimana sih cara menghadapi masalah. Gitu. Sebelum kita masuk ke materi, izinkan saya perkenalan diri terlebih dahulu ya. Saya di sini sebagai area manajer dari Gresik. Pak Dedi telah memberikan saya sebuah kehormatan untuk mengisi pelatihan di sini seperti itu. Saya ingin memperkenalkan diri dulu, menjelaskan pengalaman. Saya ingin menjelaskan pengalaman saya sebelum saya masuk di Pulsa 21 hingga sekarang ya. Yang pertama, dulu itu saya pernah bekerja di pabrik itu nggak lama sih, mungkin cuma 2 minggu aja. Kenapa kok nggak betah ya? Soalnya saya tuh anaknya nggak betah kalau kerja itu kayak cuma diem gitu aja. Nah itu akhirnya saya kerja keluar dari pabrik, saya kerja lagi di counter, tapi bukan Pulsa 21 ya, itu ada di daerah rumah saya. Dan itu juga gak bertahan lama, soalnya ya wis kerjanya itu monoton gitu aja. Sampai akhirnya saya bertemu di Pulsa 21. Itu saya bekerja dari Pulsa 21 itu kalau nggak salah itu awal Januari 2018 ya. Itu waktu tahun baru, saya udah keluar dari kotor, baru masuk di Pulsa 21 ini kayak gitu. Jadi dulu tuh saya masuk itu pertama jadi SPG. Gak mungkin kan kita masuk baru pertama kali langsung jadi manajer gitu, gak mungkin. Pasti banyak melalui tahap kayak gitu. Dulu itu saya masuk jadi SPG itu ada sama teman saya. Nah dulu itu kalau jadi SPG itu kita harus dicek dulu, harus di racing dulu gimana sih penawarannya, gimana sih cara-caranya kayak gitu ya. Dulu itu seingat saya waktu saya magang itu saya disuruh SPG-an luar di depan toko ya, di depan toko, dan itu saya dibawahi 5 perdana. Buat apa Mbak? Itu buat ditawarkan ke customer. Jadi itu ada target gitu loh. Saya yang dulu biasanya kerja pabrik nggak ada targetnya ya gitu-gitu aja. Sekarang kok harus disuruh ngabisin 5 perdana itu kayak gitu. Jadi aku sama temenku tuh agak iri ya. Soalnya kenapa? Dia itu dapat kuota XL yang kuota kecil, sedangkan aku itu dapat Indosat 35 GB 100.000. Jadi kayak beda jauh gitu loh. Nah di situ teman saya tuh udah habis banyak, tapi saya tuh masih belum habis. Jadi kayak selalu di briefing gitu loh sama yang backup, Mbak harus ditingkatkan lagi ya gini. Soalnya saya dulu tuh pemalu ya kayak gitu. Jadi udah jadi SPG itu saya selama 2 minggu itu sering di briefing karena kinerjanya kurang, penawarnya kurang, masih malu-malu kayak gitu. Terus akhirnya sampai saya masuk ke SPG. Saya masuk ke SPG itu lama banget, berapa ya, mungkin hampir 1 tahunan, dan itu naik jabatannya itu masih
duluan teman saya kayak gitu. Jadi dia udah naik kepala toko atau kepala shift, saya itu masih SPG. Mungkin ya karena kekurangan dari saya yang nggak berani ngomong sama orang, yang malu-malu kayak gitu. Sedangkan di Pulsa 21 kan butuh orang yang pede kayak gitu. Jadi ya wes, di Pulsa 21 juga saya udah jadi SPG. Akhirnya saya jadi naik ke kepala toko. Naik kepala toko itu juga mungkin karena ada atasan yang resign, akhirnya saya naik jabatan. Lucu ya, naik jabatan nunggu atasan resign kayak gitu, tapi nggak apa-apa. Setelah naik jadi kepala toko itu juga lama sekali, mungkin hampir setahun kurang, baru saya naik ke ranting. Ranting itu kayak apa ya, kayak SPV kayak gitu. Jadi naik ke ranting itu juga nggak lama, nggak sampai 1 tahun, baru saya naik jadi area manager ini kayak gitu. Dulu waktu saya naik jadi kepala manager itu kayak ngerasa takut, soalnya kenapa, ketemu sama Bu Ida, ketemu sama Mbak Lesti, ketemu sama Bu Cynthia kayak gitu. Jadi kayak ngerasa aku lo nggak pantas, aku lo ilmuku masih kurang kayak gitu. Jadi nggak nggak langsung mau kayak gitu. Jadi setelah saya jadi manajer, udah hampir, kalau dari sekarang itu udah hampir 12 bulan. Soalnya aku jadi manajer itu awal tahun 2022 di bulan Januari kayak gitu. Untuk kenapa kok sekarang betah di Pulsa 21? Ya karena menurut saya Pulsa 21 itu bukan hanya tempat untuk mencari kerja, mencari nafkah, tapi kita di sini juga dapat ilmu ya. Yang saya alami, saya dulu tuh lulusan SMA, saya juga pemalu, saya juga nggak berani ketemu orang. Mungkin kalau ketemu orang tuh kayak minder, tapi sekarang itu aku ngerasa kayak banyak perubahan di Pulsa 21 ini. Jadi untuk yang dulu biasanya nggak berani apa-apa, tapi sekarang kita udah disekolahkan, dapat sekolah gratis, dapat gaji, terus bosnya juga kayak bukan karyawan sama bos, tapi kayak keluarga kayak itu. Jadi saya banyak-banyak berterima kasih juga sama Pulsa 21. Untuk berkat Pulsa 21 juga saya di sini bisa memberikan pelatihan kepada kalian semua kayak gitu. Sebelum kita memulai masuk ke materi yang akan saya bawakan, kalian tahu nggak di sini aku membawakan materi apa? Ayo apa? Kayak gitu ya. Di sini saya akan membawakan materi bagaimana saya cara menyelesaikan masalah yang benar seperti itu. Ngomong-ngomong, di sini ada nggak yang nggak ada masalah? Kalau yang nggak ada masalah angkat tangan. Nggak ada kan? Ya wes. Di sini semua pasti punya banyak masalah. Jadi gimana cara menyelesaikannya? Nanti kita akan bahas di sesi berikutnya. Jeng. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya lo kan kok sesi kedua di sini.